محمد. الفاتحة. يا mana halamannya ya? 165 di tengah Imam Ahmad dan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi ta'ala sa'alihim ibadah wal halqa ala rasulillah wa jalla ala khair wa rasulillah ta'ala wa inna 'ilman ya ikhlas fi talabil ilmi wa fi nashrihi wa yasir lana wa halal 'aqdatan min lisani wa lisani lisani hada qalbi wal haqqi wa Bismillahirrahmanirrahim. Imam Ahmad dan Abu Dawud ya Pak? Imam Ahmad dan Abu Dawud meriwayatkan hadis dari Abu Sa'id radhiyallahu anhu. Ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, ujar Nabi, "Manil ghasala yaumal jumu'ati wastaka, famassa min tibin in kana 'indahu, wa labisa min ahsani thiyabihi, thumma kharaja hatta ya'ti al-masjida, wa lam yatakhatta raqaban nas, raka'a ma sya'allah ayat'ah, thumma amsata idza kharaja al-imam hatta yablugha min salatihi, kanat kafaratan lima bainaha wa bainal jum'ati allati qablaha." Yang artinya siapa yang mandi pada hari Jumat, nah, sudah dijelaskan bahwa mandi pada hari Jumat itu hukumnya sunnah muakkadah, tentu bagi orang yang hendak sholat Jumat. Ya, bagi orang yang hendak sholat Jumat itu sunnahnya Jumat. Namun orang yang kada hendak sholat Jumat, jelas saja kada kesunahan baginya. Ya, atau apa? Seperti umpamanya orang yang musafir kada ya kan, kada hendak sholat Jumat, dia hendak zuhur saja, kadanya sunnah panggilnya mandi Jumat. Atau orang yang tiada diwajibkan sholat Jumat seperti perempuan ya kan, kadanya ini sunnah mandi Jumat. Tapi umpamanya beginian ya hendak sholat Jumat seperti di Mekah sana, di Mekah di Madinah beginian 42 sholat Jumat boleh aja dan gugur aja sudah kewajiban zuhurnya. Mekah sana pun beginian 42 sholat Jumatnya. Madinah itu juga 42 sholat Jumat di Mekah Madinah. Ya kan bedanya sholat Jumat beginian gugur sudah kewajiban zuhurnya. Ya kan, biarkan lagi dulu harus kerawat juga tetap. Nah, jadi apabila umumnya seperti orang yang perempuan yang berada di Mekah atau Madinah yang hendak sholat Jumat, berarti kan ini menghadiri Jumatan, hendak sholat Jumat, ya kan? Nah, berarti disunatkan baginya berarti telah mandi sebelumnya. Ya kan, disunatkan mandi baginya sebelumnya. Kan tujuannya kan mandi itu kan supaya kadar apa? Supaya bersih. Ya lah, kayak bersih, kadar rigat, supaya harum juga, ya kan, ada bau. Berarti kita ambil dari sini sunnah kita itu bebersih atau berharum-harum, ya kan, ketika kita hendak ke tempat perkumpulan manusia. Nah, itu adalah baik perkumpulan di majelis ta'lim atau apa namanya majelis tahlilan atau sholawatan dan sebagainya. Siapa yang mandi pada hari Jumat bersiwak dan bersiwak dan
bersiwak dan mengenakan dan apa menyentuh wawangian. Situ mengenakan wangian, menyentuh adalah memakai, mengenakan nangkaya pakaian adalah apa adanya minyak harum, padahal ini ngarannya menyentuh ya kah wawangian. Kita bawa minyak harum nang nyamannya itu maknanya menyentuh. Masa itu kan maknanya menyentuh, di sini mengenakan menyentuh wawangian. Nah, menyentuh wawangian, menyentuh wawangian. Kita berminyak harum, sunat hukumnya. Tapi di sini jadi siapa yang mandi pada hari Jumat dan bersiwak dan menyentuh wawangian apabila memilikinya. Oh, lamun ada bisi lah. Namun kada ada bisi pak. Namun kada ada bisi wangian tukar. Namun hendak dapat pahala sunnah. Hendak dapat pahala sunnah. Apalagi ini banyak aja orang berjual minyak harum, anak nang larang, anak nang murah terserah aja. Ya kan hendak nang awet kah baunya, ya kan nang stumat kan hilang kan. Terserah aja kan. Stumat hilang banyak. Jadi lamunnya tentu aja nang mana nang lebih awet itu berarti lebih banyak pahalanya. Karena kan ngaran awet harumnya kan berarti selama inya harum berarti selama itu dapat pahala sunnah. Selama harumnya gitu. Ya Allah adalah. Namun yang umpamanya undang sekali pakai jangan apa, supaya sekali pakai jangan apa. Hilang, berarti dapat pahala sunnahnya ketika itu aja, ketika nang memakai itu aja, ketika nang berminyak harum itu aja. Karena waktu itu juga apa harumnya, wanginya itu hilangnya waktu itu aja berarti enggak situ aja berarti berarti enggak situ aja berarti adanya pahalanya. Tapi menyenang lebih awet, lebih lama berarti selama minyak harumnya, selama apa harum badannya atau pakaiannya selama itu apa pahala aja berarti nyata. Nah, ya, pahala aja berarti tak. Selama itu pahala aja. Niatnya niat sunnah Nabi. Nah, ya. Jadi siapa yang mandi pada hari Jumat dan bersiwak dan menyentuh wangian apabila memilikinya. Jadi mun kada isian ya harganya murah aja dia pak harganya Allah. Masing-masing lah. Banyak aja nih ada Abdullah Parfum, apa harusnya adalah ya kan ama Abdullah Parfum, Awat Parfum, ya Awat Parfum, Ali Parfum, ya kan Ami Ali, ya kan Ami Awat Parfum banyak banget. Dan memakai pakaian terbaik. Nah, memakai pakaian terbaik di sini, ya kan? Kalau yang ada di mana dan itu menurut bahasa Arabnya karena ada waw dan kalau di sini disingkat aja rupanya dibuang aja makna dannya ya kan makna dannya dibuang anak menyingkat benar aja namun terjemah nih. Kalau menurut yang bahasa Arabnya ada dannya karena ada wawnya maksud itu ada huruf atop waw ya kan dan memakai pakaian terbaik. Nah terbaik di sini berarti terbaik ini kan yang bagus, yang mahal harganya ya, yang larang harganya terbaik dari bang. Kemudian ia datang ke masjid. Tidak melangkahi leher hadirin. Nah ini leher banglah bahu bahasa kita nyari lah. Kada melangkahi leher hadirin. Orang kada beradab juga yang melangkahi leher ini apa bahu itu momennya
kada beadab juga bang, lamunnya orang duduk lalu pada semantang-mantang tinggi umumnya adalah lalu langkahi aja lah bahu orang yang rendah, berarti orang Indonesia ini kan orangnya halus, bukan yang tinggi-tinggi maunya lah, bukan mana maunya dalam melangkahi bahu sama lawan kada beadab juga bang pengarannya ya lah. Semalam kada beadab ngarannya, lawannya menyakiti hatinya haramnya jadinya adalah orang yang bahunya dilangkahi gitu, lalu rasa apa hatinya ya tersakiti atau rasa apa jadi haram hukumnya. Apalagi orang sembahyang sujud dilangkahi juga ya Pak. Ya, orang sujud dilangkahi juga. Ya nang anu telah umpamanya kita tolak ke umrah, tahu berarti kalau orang sujud dilangkahinya juga. Ya. Orang sujud dilangkahinya juga. Tidak melangkahi leher hadirin. Kemudian ia melakukan sholat semampunya. Ya kan, berarti ini sholat apa? Tahiyatul masjid. Atau lamunnya datang sudah azan pertama, sholat sunat qobliyah Jumat bareng, niatnya digabung dengan tahiyatul masjid. Ya kan, bilanya datang ke masjid sampai di masjid, tapi sudah apa? Sudah azan pertama atau azan kedua apa barang aja. Berarti niatnya sholatnya niat qobliyah Jumat, ya kan, sekalian tahiyatul masjid. Sekalian apa? Pulang sunat wudhu. Nah, sekalian sunat wudhu. Karena sudah dibicarakan masalah sunat wudhu itu kan ada masing-masing pendapat. Ada juga yang berpendapat selama masih basah lagi, ya kan, anggota wudhu nih bisa kita kawa sembahyang atau sholat sunat wudhu. Apabila sudah kering tidak apa lagi. Tetapi ada pula pendapat yang lainnya, sekalipun sudah kering bisa. Sekalipun sudah kering anggota wudhu masih bisa sholat sunat wudhu. Nah, pendapat yang ini kau dipakai. Jadi gabung aja. Nah, jadi dua gabung aja. Jadi sunat qobliyah Jumat sekalian tahiyatul masjid sekalian sunat wudhu. Nah, bagus. Jadi dapat berataan pahalanya. Pahalanya dapat berataan. Itu adalah lamunnya kada diniatakan tahiyatul masjid, kada diniatakan sunat wudhu, cuman niat qobliyah Jumat aja, berarti dapatnya pahala qobliyah Jumat aja. Inilah menurut pendapat yang utama daripada Syekh Ibnu Hajar. Harus dinitakan beliau Syekh Ibnu Hajar. Ya kan, dapat pahalanya. Karena innamal amal binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Semua itu tergantung niatnya. Nah, ya kan, mun dinetakan hasil kada. Kemudian ia bersikap tenang ketika imam keluar sampai selesai sholatnya. Nah, ya kan, kemudian ia bersikap tenang ketika imam keluar sampai selesai sholatnya. Berarti ini di dalam masjid itu dengan keadaan tenang, tentram, pikirannya tenang, ya hatinya tenang. Itu adalah tenang daripada begaya kada, berarti adalah mudah HP kada, ya lah. Omong kada juga lawan kawan sebelah menyebelah ada juga. Ini syarat-syaratnya modelnya adalah mengangkat dapat pahala atau kelebihan hari Jumat. Kelebihan Jumat, maka ia akan menjadi kafarah
menjadi kafarah penebus dosa, maka ia akan menjadi kafarah. Kafarah itu penebus dosa atas dosa-dosanya pada hari Jumat itu dengan Jumat sebelumnya. Maksudnya semingguan itu diampuni dosanya. Al-Jum'ah ila Jum'ah kafaratun lima bainahuma. Atau kama qala Nabi. Jadi kan dari Jumat ke Jumat itu adalah kifarat bagi dosa. Ya Allah. Jadi apabila kita hari Jumat ini sholat makanannya apa? Sholat berarti antara itu nanti kita ada menggawi dosa itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kada juga sengaja memberanikan diri, ya Pak, sengaja mabuk-mabukan teler-teleran kada juga itu memberanikan diri ngarannya sengaja, kada bisa kayak itu. Kada bisa kayak itu. Semantang-mantang diampuni dosa setelah semingguan, lalu semingguan itu menggawi dosa benar, kada mau, kada bisa. Itu orang salah paham, ya kan? Atau gagal paham. Al-Bazzar meriwayatkan dahulu. Al-Bazzar meriwayatkan dahulu Rasulullah SAW memotong kuku jari beliau dan memotong, maksudnya merapikan kumis pada hari Jumat sebelum keluar menuju Jumat. Memang sunnahnya, abdolnya kita memotong kuku atau melarap kumis atau memotong rambut. Ya kah? Itu adalah abdalnya hari Jumat. Hari Jumat. Nah, jakama kumis sunat tidak Pak. Dilarang. Nanti melarang kumis. Hari Jumat itu abdalnya, sekalipun boleh aja bisa aja hari lain. Bisa aja hari lain kalau apa cuma abdalnya hari Jumat. Motong kuku kah, kata kuku ya kan? Melarang kumis. Kemudian menatap rambut, abdalnya hari Jumat. Sekalipun boleh hari lain. Senin kah bagus juga, karena Senin itu hari apa? Hari lahirnya Nabi Muhammad, hari Senin ya Allah. Hari Kamis bagus juga. Hari Kamis itu karena hari Kamis itu apa? Itu diangkatnya amal-amal. Diangkatnya amal-amal atau dilaporkannya amal-amal kita oleh malaikat kepada Allah Subhanahu wa taala. Diangkatnya amal atau dilaporkannya amal-amal kita ini di hari Kamis. Malaikat melaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi bagus di hari Kamis itu. Tapi abdalnya hari Jumat. Tetap ada hari Jumat abdalnya. Tapi motong kuku itu tentu aja ada cara abdolnya. Ada cara abdolnya. Yang mana kan sekalipun sudah mengingat kadang ngejel gini lah. Atau ada yang belum tahu. Ya, jadi ini pada hakikatnya dari sini tangan kanan dari kanan dulu. Dari kanan ya kan? Dari kanan ini hanya ini. Hanya ini tinggal dulu, hanya sini, ini hanya ini terakhir. Itu cara Imam Ghazali. Jadi dari sini ke sini, ke sini, ke sini, hanya ini, hanya ini. Jadi awalnya kanan, akhirnya pun kanan. Ini cara Imam Ghazali. Ada cara Imam Nawawi. Cara Imam Nawawi sini hanya sini. Nah, tetap aja ini hanya ini, ya hanya taruh saya. Berarti awalnya apa? Kanan, akhirnya kiri.
Paham? Jadi kalaunya cara Imam Ghazali berarti awalnya kanan, akhirnya kanan. Cara Imam Nawawi awalnya kanan, akhirnya kiri. Paham? Paham nggak? Beda antara dua itu tadi. Jadi cara Imam Nawawi ini langsung sini, hanya ini, nah itu tak. Kalaunya kaki Pak, batis dari kanan, dari apa arahnya nih? Kelingking kan? Nah, kelingking kanan taruh saja sampai kiri. Jadi awalnya kanan, kelingking apa? Kelingking kanan, akhirnya pun akhirnya kelingking kiri. Itu kalau kaki. Jadi dari kanan, tapi dari kelingking kanan bertaruh saja, nah nyaman badan. Kalaunya apa? Kalaunya kaki nyaman badan. Dari kelingking kanan terus ya kan sampai kelingking kiri. Yang mana kan ada hadis tersebut di dalam kitab Sayyurus Salikin, bahwa kalau yang kurang lebih maksudnya itu hadis Nabi, barang siapa barang siapa memotong kokok hari Jumat, maka sesungguhnya itu jadi penyembuh baginya. Nah, syifaun min kulli da. Nah, penyembuh. Itu penyembuh. Maksudnya apabila kita memotong kokok hari Jumat, maka setiap kali kita memotong itu apa? Maka gugur penyakit dari badan kita. Kita potong, gugur penyakit, kita potong, gugur penyakit, kita potong, gugur penyakit. Itu adalah dari badan kita. Syifa. Nah, itu ujar Nabi Muhammad yang tersebut di dalam kitab Sayyurus Salikin begitu. Paham? Jadi memotong kokok hari Jumat, barang siapa kurang lebih adalah maksudnya barang siapa memotong kokok pada hari Jumat, maka sungguhnya ia menjadi penyembuh baginya, menjadi obat baginya. Maksudnya setiap kali kita memotong itu, maka gugurlah penyakit dari setiap kali kita memotong itu. Dan sunat dibasuh ulang. Sunat dibasuh. Nah kita asalnya kita motong kuku, nah sunat basuh limbah itu. Ya lah. Sunat dibasuh limbah kita memotong kuku itu. Sunat basuh kan. Demikian juga yang kita limbah melarap kumis itu sunat juga dibasuh bakas nang larapan itu. Demikian juga yang kita umpamanya memotong menatak rambut, limbah menatak rambut itu sunat dibasuh juga bakas nang kita menatak. Bakas kita menatak rambut itu. Barang aja natak sorong atau paman ke natakan aja itu terserah aja masalah menatak itu. Nang menatak itu terserah aja, nang motong rambut terserah aja. Motong sorong nyanyi bisa di hadapan terakhir atau paman ya kan nama mengatakan barang aja tuh, cuman berniat sebelumnya niat sunnah Nabi ya cukup aja sudah, niat sunnah Nabi cukup aja sudah. Atau umpamanya kita melarang bulu ketek adalah bulu ari-ari sunat aja ya kan ya kan itu juga. Yang sering kan kita potong itu rambut ya kan, rambut yang bulu kepala ya rambut. Ini yang namanya ini kuku tangan atau kuku kaki, kumis ya kan. Tapi kalau nang ketek lawan bulu ketek lawan bulu ari-ari jarang ya kan. Ya kan? Hanya sunat juga memotongnya adalah melarapnya, ya kan? Bulu ari-ari, bulu ketek sunat dilarap. Bagaimana kita sunat memotong rambut, ya kan? Kemudian
At-Tabrani meriwayatkan hadis dari Abu Darda radhiyallahu anhu, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'ala ashabil amaimi yaumal jumu'ati. Ini Imam Tabrani yang meriwayatkan hadisnya. Ya, yang mana dari Abu Darda. Artinya sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat kepada orang-orang yang memakai surban pada hari Jumat. Nah ini, jadi berimamah bersurban, ya kan? Itu hukumnya sunnah, bahkan dimohonkan malaikat memohonkan ampun bagi orang yang sholat Jumatnya pakai imamah, pakai surban, khususnya hari Jumatnya lah. Nah itu dapat malaikat memintakan ampun, Allah memberi rahmat, malaikat memohonkan rahmat, atau Allah mengampuni, malaikat memintakan ampun. Tentu aja kalau kita di sini kata kawapang karena di sini melihat orangnya ada kawa umpamanya orang jahil-jahil semuanya bersurban juga umpamanya bung-bungul umpamanya buat biasa-biasa aja ya kan, santri-santri ada kawa, berarti wah kita ini lain. Jadi kita memandang juga pulang dari segi kebiasaan orang atau budaya, ya kan, atau lamunnya umpamanya seorang alim ada umpamanya bersurban jo umpamanya, kalau pernah ada namanya batu alim mana apakah macam-macam ya sambatan orang, ya kan. Kita menjaga juga gitu, ya kan. Lain umpamanya di di pondok umpamanya yang ada masjid di dalam situ umpamanya. Jadi padanya buat santri pakai serban seperti darul lugah. Nah itu memang dianjurkan namanya oleh ustaznya ya kan, oleh ustaznya ya Allah. Memang bukan situ aja, kalau ada lain. Kalau ada wadah kita sini kan lain, lalu jangan macam-macam aja sambatan orang. Jadi harus kita memandang juga lawan keadaan. Nah, memandang keadaan juga, ya kan. Mandang keadaan juga itu adalah umpamanya hendak sorongan aja di rumah umpamanya sholat nang 5 waktu nih hendak berserban cuma di rumah aja, kalau apa juga bagus saja, kalau apa. Tapi kalau ini khusus hari Jumat bang ini nang dapat keampunan dari Allah, kamu dapat rahmat dari Allah, kemudian para malaikat memohonkan rahmat, memohonkan ampun kepada Allah Ta'ala. Ini khusus hari Jumat nih ini. Berarti orang yang sholat Jumat yang memakai serban, ya kan? Tapi di wadah kita sini Pak, itu kita melihati keadaan. Jangan sudah mendengar hadis ini lalu bersurban banyak lah. Padahal seorang alim apa ada, guru apa ada punya. Itu jadi kita melihati juga keadaannya itu adalah karena di wadah kita sini kan lain. Kata kawan yang pinanu lalu aja. Nah, apa pulang orangnya ya, lalu aja. Sambatan orang lalu aja. Di wadah kita ini lain namanya. Jadi melihat keadaan juga. Sebagai pengganti bisa aja sudah rupiah. Itu sebagai penggantinya bisa ada tuh rupiah itu sebagai penggantinya. Badalan anhu, badalan anha bisa sebagai gantinya adalah rupiah sebagai pengganti daripada surban. Nah itu bisa sebagai pengganti. Itu yang karena atau menempati serban. Nah ya kan bisa itu telah. Kemudian Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Idza kana yaumul jumu'ati kana 'ala kulli babin min abwabil masjid malaikatun yaktubuna an-nasa 'ala qadri manazilihim al-awwal fal awwal. Fa idza jalasa al-imamu tawaw as-suhufa wa ja'u yastami'una dzikra wa mathalul muhajjiri kamathali yahdil badanah
thumma kan la yahdi baqarah, thumma kan la yahdi al-kabsh, thumma kan la yahdi al-dajajah, thumma kan la yahdi al-baydata. Allahu a'lam.